Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Asep Badrul Zaman. Hadirin pencinta Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba akan menyimpulkan dari pembagian sifat huruf yang 18 yang sudah dibahas pada video sebelumnya secara berseri, secara mutawatir, bahasa lainnya ya. Secara berseri. Nah, sebab durasinya kan hanya 10 menit lebih sedikit lah itu. Nah, makanya berseri istilahnya, tidak di satu video kan, tidak, tapi berseri. Nah, dari semua yang dibahas pada video sebelumnya, terutama menyangkut sifat lazimah, nah, ya, sifat yang 18 itu ya dibagi menjadi 2 bagian. Wah, luar biasa. Ya. Jadi sifat-sifat yang 18 itu dibagi 2 bagian. Kan kemarin di video-video saya udah bahas bagaimana istilahnya istitolah, ismat, itbaq, takrir, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini bahwa ternyata yang sifat 18 yang lazimah itu itu terbagi 2. Ada yang kategori lemah, ada yang kategori kuat. Ada yang kategori lemah, ada yang kategori kuat dari sisi hurufnya, dari sisi makharijul hurufnya, karakternya itu maksudnya, ya. Satu, yang kategori lemah apa? Satu adalah kurang lebih ada 7 sifat. Pertama ada yang namanya disebut dengan hams. Nah, kemudian ada disebut dengan rokhawah, tawasud, istifal, infitah, izlaq, lin, itu kategori lemah. Ya. Nah, kategori lemah. Yang kedua, itu ada yang kategorinya kuat. Sifat lazimah tersebut, yaitu sifatnya ada 11. Ada jahr, ada syiddah, itu sudah dari segi nama juga sudah kelihatan. Jahr, syiddah, kuat kelihatannya, ya. Isti'la, tuh perjuangannya, lidah itu ada perjuangan, gitu. Si lisan itu tidak sekedar mengucapkan, gitu kan. Nah, kalau hamas kan, nah itu perjuangan lidahnya lemah. Gitu. Tapi kalau yang disebut jahr, syiddah tadi, coba seperti tadi istitolah, ghairil maghdubi alaihim walau, itu berat, walau itu berat. Nah, itu beratnya di sana perbedaannya, disebut berat itu ya. Ada syiddah, ada isti'la, ada itbaq, ada ismat, ada sofir, itu ada inhiraf, ada takrir, ada tafasyi, dan istitolah. Ya, itu kategori berat ketika mengucapkan huruf-hurufnya, ya. Jadi sifat lazimah yang 18 itu dibagi 2 bagian. Ada yang kategori lemah dalam segi mengucapkan, artinya tidak kelihatan banget gitu. Perjuangan sila itu sederhana gitu. Tapi kalau ketika sudah menyebut kuat, yang 11 itu diantaranya ada istitolah dan istiddah dan jahr, itu perjuangan lidah kita, usaha kita itu akan lebih. Makanya ngaji Quran itu capek sebetulnya, ya. Baca Quran itu capek. Nah, kalau harus sesuai dengan aturan, ya. Nah, makanya dengan belajar terus tidak kelihatan capek. Gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh pencinta Quran dimanapun Anda berada. Yang kedua, huruf-huruf hijaiyah terbagi 3. Huruf hijaiyah terbagi 3. Huruf yang 28 itu terbagi 3. Kalau tadi kan sifat-sifat yang 18 terbagi 2. Kalau ini huruf-huruf hijaiyah terbagi 3. Pertama, huruf yang bersifat huruf yang bersifat 5 sifat, yaitu huruf-hurufnya
wau, iya, ha, alif, nun, mim, kaf, fa, go, ain, lo, za, kho, ha, fa, hamzah. Nah, huruf-huruf ini itu kan ini bisa masuk ke 5 sifat tadi. Bisa masuk ke sifat rohwa, bisa masuk ke sifat tawasud, bisa masuk ke sifat infitah yang disebut tadi. Yang waw tadi, yang iya, yang alif, yang ha, yang nun, yang mim, yang kaf, yang fa, yang go, yang ain, bo, za, kho, ha, fa, dan hamzah. Itu bisa masuk ke 5 sifat. Jadi kabula kabale gitu kan. Yang kedua yaitu huruf yang bersifat 6. Artinya bisa masuk ke sifat yang 6 sifat, yaitu hurufnya ada 1 wau yang hidup, 2 iya, 3 op, 4 lam, 5 to, 6 bo, 7 so, sya, sin, ro, dal, ba, dan ja. Nah, huruf-huruf ini itu bisa masuk ke inhiro, bisa masuk ke takrir, bisa masuk ke tapasyi, bisa masuk ke istitolah dalam segi sifat lazimahnya. Oh, ya. Nah, jadi kalau saya katakan ini hanya setipis rambut dibelah 7, ya. Jadi si huruf-huruf ini tinggal bagaimana kepandaian mengatur atau mempergunakan lidah kita, lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu. Mana yang ke itbaq, mana yang ke rokhawah, mana yang ke takrir, mana yang ke hirob. Nah, cuma sedikit perbedaannya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Ini mah hanya menyimpulkan saja, ya, menyimpulkan saja. Setelah teorinya begini, ya, teorinya begini, gitu kan, bahwa huruf-huruf ini dibagi lagi huruf yayah yang 23 ini dibagi yang 28 ini, huruf yayah yang 28 ini dibagi 3. Ya. Yang ketiga ada huruf yang bersifat 7 sifatnya, yaitu ro. Nah, kalau ro mah 7 ro mah, ya, bisa ke sifat-sifat rohawah, bisa sifat tawasud, sidah, istilah, dan sebagainya, gitu kan. Bahkan ro mah di sini disebutkan bahwa dalam segi pengucapan, kalau tadi saya katakan bahwa ro itu harus menjulur lidahnya itu sedikit ke punggungnya, nah ternyata ro ini juga bisa masuk ke sifat-sifat yang lainnya. Jadi si ro ini bisa masuk ke ini, ke sini, ke sini, ke sini, yang sudah dibahas dari video-video sebelumnya. Ini hanya menyimpulkan saja, ya. Nah, itu yang diperhatikan secara teorinya. Secara prakteknya sudah dibahas pada video sebelumnya, gitu kan. Nah, makanya ini sekedar menyimpulkan saja bahwa pembagian sifat huruf yang 18 ini dibagi 2, yaitu ada lemah, ada kuat. Kemudian huruf hijaiyah yang 28 dibagi 3, ada huruf yang menyangkut atau yang bisa terdiri dari ke-5 sifat, ada yang ke-6 sifat, ada yang ke-7 sifat. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Nah, memang ini sekedar teori, tapi kalau kita paham, kita tahu, kita lebih mudah membedakannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.